Nah, dilanjut ya. Setelah tadi kita belajar radian, sekarang kita akan belajar mengenai grafik fungsi sinus. Nah, di sini karena kita akan belajar grafik, maka kita membutuhkan Cartesius nih, diagram Cartesius. Nah, di sini ada di sumbu X-nya itu besaran derajat dari 0 derajat hingga 360 derajat. Kalau yang Y-nya di sini saya cuma ada 1, 2 untuk yang positif, yang negatifnya min 1 sama min 2. Nah, misalnya karena di sini kita akan membahas sinus, maka yang akan saya tampilkan yaitu grafik sinus. Nah, ini merupakan grafik fungsi sinus. Dia kalau kita lihat dari grafik, dia membentuk sebuah bukit, lalu dia membentuk sebuah bukit juga, tapi di bawah kebalikannya. Nah, ini disebut satu buah sinus nih. Jadi, fungsinya itu Y sama dengan sin X. Nah, di sini ada ketentuannya nih. Jika ada fungsi sinus, Y sama dengan A sin B dikali X plus minus alfa, terus plus minus C. Nih, maksudnya ini bisa positif, bisa negatif, dan di sini bisa positif, bisa negatif. Nah, kita bahas satu-satu ya. A, B, alfa, sama C itu seperti apa? Nah, di sini yang pertama yang A. A itu artinya simpangan terjauh atau amplitudo. Lebih ringkasnya atau lebih mudahnya, amplitudo itu ketinggian sebuah grafik. Nah, ketinggiannya dari si titik ini, perpotongannya nih. Dari sini ke sini tingginya berapa? 1. Nah, dari sini juga, dari sini ke bawah itu 1 juga ketinggiannya. Makanya di sini satunya nggak ditulis. Si A-nya itu posisinya di depan kan. Jadi, di sini sebenarnya Y sama dengan 1 sin X. Karena 1 dikali sesuatu itu hasilnya sesuatu itu sendiri, makanya nilai satunya nggak ditulis. Tuh, jadi kalau di sininya Y sama dengan 2 sin X, artinya ketinggiannya itu 2 ke atas dan 2 ke bawah. Harus seimbang ya antara atas dan bawah. Itu. Nah, sekarang kita akan membahas yang B. B itu perubahannya seperti apa dan maksudnya apa nih yang B? Nah, B itu sama dengan banyaknya gelombang dalam rentan satu periode. Maksudnya gimana? Nah, dari 0 derajat ini sampai 360 derajat ini artinya dia satu gelombang. Jadi satu gelombang sinus ini seperti ini gambarnya. Dari atas ke bawah. Ini satu gelombang sinus. Tuh. Jadi banyaknya gelombang dari grafik Y sama dengan sin X, si B-nya itu nilainya 1 karena dia cuma ada satu buah gelombang. Makanya si B-nya kan di sini posisinya ya. Jadi nilainya 1 juga. 1 kali X itu X. Makanya di sini satunya nggak ditulis. Di sini nilai karena gelombangnya 1, makanya nilainya sin X. Kalau gelombangnya 2 seperti apa? Berarti di sini ada 2 gelombang. Terus persamaannya atau fungsinya itu Y sama dengan sin 2X. Seperti itu. Nanti ada contoh soal lain ya. Nah, terus di sini ada alfa dan C. Untuk alfa dan C itu untuk pergerakan si grafiknya. Untuk alfa itu pergerakan geser ke kiri atau geser ke kanan. Kalau si alfa di sini bernilai positif, yang plus misalnya X plus alfa itu artinya si grafik itu bergeser ke kiri sebanyak alfa. Sedangkan kalau dia negatif, dia geser ke kanan. Artinya grafiknya geser ke kanan sebanyak alfa. Nah, biasanya alfa itu bentuknya itu derajat. Karena pergeseran kiri ke kanan itu di sumbu X kan ya.
Jadi dia bentuknya derajat. Nah, sedangkan yang C itu pergerakan grafik geser ke atas atau ke bawah. Jika di sini positif, berarti plus C, itu artinya dia geser ke atas sebanyak C. Atau ke bawah, di sini berarti tandanya negatif. Min C berarti dia bergeser ke bawah sebanyak C atau sejauh C. Nah, biasanya nilai C itu berbentuk bilangan bulat. Tuh. Nah, biar lebih jelasnya, kita ke contoh soal ya. Nah, misalnya saya punya fungsi fungsi sinus. Nah, saya tulis dulu, saya buat di sini grafik awal yang sinus. Nah, kita mau tahu perubahan A, B, alfa, dan C. Kita buat di sini yang akan kita bahas dari fungsi yang kita ketahui akan kita buat sebuah grafik. Tuh, misalnya di sini ada fungsi Y sama dengan 2 sin X. Y sama dengan 2 sin X. Nah, kita analisis nih dari sini. 2-nya itu posisi si A. Nah, A itu tadi apa? Ketinggian grafiknya. Maka di sini Y sama dengan 2 sin X itu artinya ketinggian dari fungsi ini yaitu 2. Dari titik awal itu 2, dari titik awal ke bawah juga 2. Tuh, gimana bentuknya? Nah, ini saya tampilkan. Ini grafik Y sama dengan 2 sin X. Ini kalian bisa tahu ya perbedaannya dari yang grafik yang awal itu Y sin X itu, dia ketinggiannya 1 karena di sini 1. Nah, sekarang Y sama dengan 2 sin X. Artinya dia ketinggian dari sini ke sini 2. Nih. Dan dari sini ke sini 2 juga. Tuh, jadi seimbang. Nah, 2 sin X. Jadi, perubahan A itu untuk ketinggian si grafiknya. Nah, pengaruh si A di sini untuk ketinggian grafik. Nah, sekarang ada lagi nih fungsi yang lain. Y sama dengan sin 2X. Nah, kalau tadi 2-nya di depan, sekarang sin 2X. Ini artinya apa? Nilai B-nya di sini bernilai 2. B itu banyaknya gelombang. Artinya kita harus membuat sebuah grafik sinus dengan 2 buah gelombang. Tapi ketinggiannya sama, karena di sini di depan sinnya itu dia nggak ada angkanya. Berarti ketinggiannya tetap 1. Nah, bentuk grafiknya seperti ini. Jadi, dia ada 2 gelombang. 1, 2. Nah, ini disebut Y sama dengan sin 2X. Ketinggiannya sama-sama 1, tapi dia ada 2 gelombang. Cara membuatnya gimana? Nah, kalau satu gelombang itu yang biasanya itu kan 360 derajat. Tinggal kita bagi 2. Berarti kan 180 derajat ya. Jadi satu gelombang itu sampai 180 derajat. Tuh. Jadi ada 2. Karena Y sama dengan sin 2X. Itu pengaruh dari yang B. Pengaruh nilai B di sini. Nah, lanjut ya. Sekarang kita mempunyai Y sama dengan sin dalam kurung X plus 30 derajat. Nah, ketinggiannya tetap 1 karena di depan sin nggak ada nilainya. Terus di depan X juga dia nggak ada nilainya, berarti gelombangnya juga cuma 1. Nah, sekarang berpengaruhnya X plus 30 derajat. Nah, di sini X plus 30 derajat berarti posisi si alfa di sini. Nah, kita lihat alfa itu pergerakan grafik geser ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau positif ke kiri, kalau negatif ke kanan. Di sini kita punya fungsi X plus 30 derajat. Jadi dia ditambah ya, artinya kita geser ke kiri sebanyak 30 derajat. Nah, bagaimana sih grafiknya? Kita lihat.
Nah, dari titik awal itu 0 derajat karena dia bergeser ke kiri 30 derajat. Jadi kita pindah nih dari 0 derajat ke sini 30 derajat nih. Yang lebih jelasnya dari sini nih. Titik awalnya kan 180 derajat. Berpindah ke 150 derajat. Itu perpindahannya 30 derajat kan ya? Nah, ini pengaruh dari si alfa. Nah, karena dia ditambah, dia ke kiri. Nah, kalau dikurang, tinggal kalian geser ke kanan, tergantung di sini berapa derajatnya. Kalau 60 derajat, berarti tinggal kalian 180 ditambah 60. Berarti kan 240 ya. Berarti pergeserannya sampai sini. Kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan ini. Itu ya, itu pengaruh dari alfa. Sekarang kita ke contoh soal yang lain. Nah, di sini saya mempunyai fungsi Y sama dengan sin X plus 1. Sin X plus 1. Nah, posisi 1 ini posisi siapa sih? Nah, kita lihat di sini. Posisi 1 itu ternyata ada di sini. Perbedaan alfa dan C itu, kalau alfa itu dia ada tanda kurungnya. Kalau C itu dia nggak ada tanda kurungnya. Artinya, di sini 1 itu letaknya letak si C. Nah, lihat yang C. C itu pergerakan grafik geser ke atas. Kalau positif atau ke bawah, kita punya fungsi dia positif. Berarti pergeserannya ke atas berapa langkah? 1 langkah dari sini. Pergeseran ke atas 1 langkah dari grafik awal. Karena dia sin X kan, sama-sama sin X. Dari grafik awal pergerakan ke atas 1 langkah. Nah, sekarang bentuk grafiknya kayak gimana? Nih, saya tampilkan grafiknya. Nah, posisinya tadinya dia dimulai dari 0, sekarang dimulai dari 1. Jadi dari grafik awal dia ketinggiannya 1. Nih, dari sini ke sini 1, dari sini ke sini 1, semuanya 1. Bentuk grafiknya sama, cuman beda tempat. Tadinya dia di sini, karena dia plus 1, berarti dia ke atas 1 langkah. Tuh, jadi ini pengaruh dari nilai C. Nah, untuk soal-soal yang ada kombinasinya, nanti tinggal kalian sesuaiin dengan konsep ini. Kalau A itu artinya ketinggian, kalau B itu banyaknya gelombang, alfa itu pergeseran kiri ke kanan, dan C itu pergeseran atas dan bawah. Nah, gitu. Nah, sekarang ini ada contoh soal lagi nih. Y sama dengan sin X min 1. Artinya, ada grafik sin X, dia turun 1 langkah ke bawah karena negatif. Turun ke bawah 1 langkah dari grafik sin X. Grafiknya seperti apa? Dari 0 berarti posisinya dia ada di sini. Di min 1. Di sini. Jadi tadinya dia di sini, karena dia dikurang jadi ada di bawah. Gitu. Ini untuk dari fungsi ke grafik. Kita punya fungsi, kita buat grafiknya. Seperti itu. Nah, sekarang sebaliknya. Kita punya grafik ke fungsi. Kira-kira gimana sih cara membuat fungsi kalau kita cuma lihat grafiknya aja? Nah, ini basicnya ya. Biar kalian nggak pusing, saya buat grafik yang sin X-nya. Nah, misalnya saya punya grafik ini nih, yang merah. Yang merah, kita analisis kira-kira fungsinya tuh seperti apa. Nah, sekarang dimulai dari ketinggian. Nah, ketinggian yang basic itu kan dia cuma 1. Nah, sekarang yang merah itu ketinggiannya 1,5. Nah, berarti A-nya itu 1,5. Sekarang yang B-nya. B-nya itu kan banyaknya gelombang. Di sini sama-sama cuma ada 1 gelombangnya.
gelombang sinnya cuma ada 1, makanya B-nya itu 1. Nah, sekarang lihat posisinya itu dia dimulai dari 0. Artinya dia nggak bergeser ke kiri, atau ke kanan, atau ke atas, atau ke bawah. Jadi nggak ada alfa dan C-nya. Jadi yang berubah itu hanya apa? Hanya amplitudenya. Amplitudenya itu dia 1,5. Jadi fungsinya seperti apa? Nih. Jadi fungsi dari grafik yang merah itu Y sama dengan 3/2 sin X atau 1,5 sin X. Gitu. Karena dia berpengaruhnya dari ketinggiannya aja yang berbeda. Tuh. Boleh 3/2, boleh 1,5. Tuh, sama aja ya. Tuh. Nah, lanjut. Nah, misalnya saya punya grafik ini nih. Kita analisis dari amplitudonya lagi. Nah, sekarang lihat. Dari titik awal ke titik sini, ketinggiannya itu adalah 2. Dari sini ke sini itu ketinggiannya 2. Nah, dari sini ke sini juga 2. Seimbang. Berarti nggak ada pergeseran ke atas dan ke bawah juga. Amplitudenya 2 dan tidak ada pergeseran atas dan bawah. Terus dimulai dari 0, artinya dia tidak ada pergeseran ke kiri atau ke kanan. Nah, yang berbeda apa lagi? Nah, sekarang lihat banyaknya gelombang. Ada berapa gelombang? 1, 2. Nah, berarti berpengaruh ke nilai B. Jadi gelombangnya ada 2 atau B-nya sama dengan 2. A-nya 2, B-nya 2. Jadi fungsinya seperti apa? Jadi fungsinya Y sama dengan 2 sin 2X. Ini artinya grafik sin dengan ketinggian 2 yang mempunyai 2 buah gelombang. Kayak gitu. Jadi tahu ya perbedaannya. Nah, lanjut. Nah, ini ada lagi nih. Di sini yang warna kuning, kita analisis dari ini lagi nih. Dia dimulainya dari -1. Artinya dia turun nih dari titik awal 0, dia turun ke bawah -1. Berarti C-nya itu -1 ya. Pergerakan grafik geser ke bawah 1 langkah. Berarti nanti sin-nya itu dikurang 1. Nah, sekarang ketinggiannya. Kita lihat ketinggiannya kalau kayak gini gimana? Dimulai dari sini nih. Ini titik pangkalnya nih. Nah, dari sini ke sini ketinggiannya berapa? 1. Nah, dari sini ke sini ketinggiannya 1 juga. Dari sini ke sini 1 juga. Maka amplitudonya tetap 1. Jadi dia nggak ada perubahan. Nggak ada pengaruh. Nah, sekarang yang nilai B. Berapa gelombang nih? Kita hitung. 1, 2, 3. Jadi B-nya sama dengan 3. Tadi perubahannya dia geser ke bawah 1 langkah dan ada 3 gelombang. Jadi grafik fungsinya seperti apa? Y sama dengan sin 3X min 1. Artinya ada grafik sin dengan 3 gelombang, dia turun ke bawah 1 langkah. Kayak gitu. Itu penjelasan mengenai grafik fungsi sinus. Semoga kalian mengerti.